Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang disusun oleh Ahmad Faisal Fajar dan Muhammad Ridwan. Presiden Megawati Soekarnoputri mengawali tugasnya sebagai Presiden yang kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yaitu membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahan negara terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau yang sering disebut KPKPN. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Salah satu bagian penting amandemen yang dilaksanakan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Amandemen ini memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menembus birokrasi yang selama ini disalahgunakan untuk mencegah penyelidikan terhadap tersangka kejahatan, terlebih jika sebuah kasus menimpa pejabat pemerintah yang tengah berkuasa. Upaya lain untuk melanjutkan cita-cita reformasi di bidang hukum adalah pencanangan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 2003. Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak beralihnya pemerintah dari pemerintah Orde Baru ke pemerintah era reformasi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar Amerika Serikat kemudian melemah seiring turunnya kinerja pemerintahan. Di sisi lain, berbagai pencapaian tersebut juga tidak
bagi lurus dengan jumlah penduduk yang ternyata masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Untuk merendam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 1B 2001 dan Undang-Undang Dasar No. 21 2001, baik Provinsi NAD dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Upaya Presiden Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat Provinsi NAD juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal September 2001. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden melakukan dialog dengan sejumlah tokoh Aceh dan berpidato di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mensosialisasikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi NAD. Presiden Megawati juga mendatangi Prasanti Perubahan Status Universitas Malikussaleh Lok Sumawe menjadi universitas negara. Kesimpulan, masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri berlangsung dari tahun 2001 hingga 2004. Selama masa pemerintahannya, Megawati berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun ia juga menghadapi beberapa tantangan dan kontroversi, antara lain konflik di Aceh, kritik atas kebijakan ekonomi, dan kontroversi atas pembentukan KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.